Apapun masalah yang sedang kita hadapin sekarang, aku mau kita bisa selesaiin secara bersama-sama. Karena aku lagi mengandung anak kita, kan. Cerai. Tidak pernah sedikit pun terbesit di pikiranku untuk berpisah dengan Novi. Wanita yang 19 tahun mengisi hati dan hidup. Wanita yang lebih dari setengah usia hidup. Mungkin dia lebih bahagia jika tidak bersama. Mbak Miranti merasa sangat senang sekali nih guys karena dia melihat anaknya tercinta yaitu Kinara bahagia banget sekali. Nah, dia berusaha tanya dong kepada Kinara, apa sih yang ngebuat dia itu bikin ketawa, bahagia? Apakah tadi di sekolahan ada sesuatu hal gitu yang membuat dia tertawa? Namun ternyata Kinara hanya menjawab tidak ada seperti itu. Nah, menurut Mbak Kiranti kan aneh ya, kenapa Kinara kok bisa tertawa, seneng gitu kalau tidak ada kejadian. Nah, dia berusaha tanya apakah tadi Pak Arjuna itu datang ke sekolah dan memberikan suatu mainan yang begitu banyak seperti waktu tempo lalu. Nah, ternyata Kinara hanya menjawab tidak ada. Dia tidak ada Pak Arjuna yang datang ke sekolahan. Memang Kinara ini tidak mengatakan apa-apa ya guys ya kepada mama tercintanya karena dia sudah berjanji kepada Auntie Nada untuk tidak mengatakan bahwa dia ketemu Brian karena nanti bisa gawat seperti itu nih guys. Kalau ketemu Brian diceritakan oleh mamanya nanti bahayanya dia tidak bisa ketemu dengan Brian lagi itu nih guys. Nah, mamanya curiga, maka dari itu mamanya itu berusaha untuk mengambil tas anaknya seperti itu. Apakah ada mainan di dalam tasnya anaknya? Dan memang karena dia nggak percaya, kemudian anaknya ini nangis guys. Kinara ini nangis karena sikap mamanya. Kenapa mamanya ini seolah-olah tidak percaya kepada anaknya? Kan sudah dikasih tahu bahwa tadi itu tidak ada apa-apa seperti itu. Nah, itu yang membuat aneh kan. Nah, otomatis membuat mamanya ini langsung minta maaf kepada Kinara karena memang mamanya ini menjelaskan dia tidak mau kehilangan Kinara ya guys ya, karena dia tahu banget rasanya kehilangan, apalagi nantinya kalau misalkan dia direbut oleh Pak Arjuna seperti itu. Makanya mamanya ini berusaha minta maaf kepada Kinara nih guys, karena walau bagaimanapun Kinara ini adalah anak satu-satunya gitu loh, jadi dia tidak mau kehilangan apapun. Kemudian dia juga langsung memeluk Kinara nih guys karena merasa kasihan dengan Kinara karena membuat dirinya menangis seperti itu nih guys. Dan dia benar-benar bersedih banget seperti itu nih guys. Dan akhirnya Kinara juga memahami akan hal itu bahwa mamanya sangat mencintainya. Nah, mamanya Tami nih guys berusaha ingin menemui Tami nih guys. Kenapa? Karena memang di HP-nya tadi itu kan dibawa oleh Tami sehingga dia mau menghubungi lawyer dia atau pengacara dia untuk mengurus akte perceraiannya begitu loh guys. Namun ternyata tidak bisa karena di situ ada Tami yang membawa HP-nya. Nah, kemudian juga nih guys, di situ ternyata ada Thomas, orang yang dulu pernah ia cintai namun tidak tahu dialah orang yang tega menghancurkannya dan juga hampir membunuh anaknya seperti itu nih guys. Bahkan di situ Tami harus celaka oleh Thomas, yaitu bapaknya sendiri nih guys. Dan ketika dia berada di gudang nih guys, mamanya ini atau mama Ivanka ini merasa ada sesuatu hal yang ganjil dan dia melihat tangan dan di situ ada cincin, kayaknya itu adalah anaknya deh, yaitu si Tami deh, karena dia benar-benar tahu bahwa itu si Tami. Nah, anaknya kenapa si Tami bisa ada di bawah itu seperti itu? Nah, kira-kira siapa yang telah mencelakakan Tami yang tega melakukan hal itu semua nih guys? Nah, karena dia bingung, dia nggak tahu harus ngapain untuk bisa mengeluarkan Tami dari barang-barang yang ada di situ nih guys. Nah, kemudian dia berusaha untuk mencari orang untuk bisa membantu dirinya. Nah, kemudian di situ ternyata ada Thomas. Nah, Thomas ini ada dan mau diminta bantuan oleh Ivanka, orang yang dulunya mencintainya nih guys. Dan dia benar-benar pengen minta bantuannya seperti itu. Nah, sementara Thomas itu memang bertanya-tanya kenapa ya si Ivanka itu ada di sini. Apa hubungan dia dengan Tami? Apakah benar-benar dia mengenalinya seperti itu? Memang pada awalnya dia tidak tahu. Nah, kemudian dia langsung minta ampun untuk minta bantuan kepada ambulans guys, agar memang anaknya Tami itu segera diselamatkan oleh ambulans supaya keadaannya baik-baik saja. Maka dari itu memang dia langsung menelpon ambulan nih guys supaya memang bisa diselamatkan dengan segera karena kasihan banget ya Tami itu. Nah, mamanya ini benar-benar sangat sedih sekali ketika melihat kejadian di mana anaknya itu harus terkurung di situ. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan dia berusaha untuk minta bantuan juga ke Thomas untuk mengeluarkan Tami. Padahal Thomas adalah ayahnya sendiri. Memang pada awalnya Thomas masih belum menyadari bahwa Tami itu adalah anaknya, tapi setelah Ivanka menyebutkan bahwa dia adalah mamanya seperti itu,
yang menyatakan bahwa Thomas itu baru menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan. Apalagi kalau misalkan itu adalah anaknya Ivanka, otomatis itu bisa jadi itu adalah anaknya dia. Nah, setelah dia menyadari akan semua itu, dia merasa bersalah. Masa iya dia membunuh anaknya sendiri? Nah, seperti itu. Nah, ketika melihat keadaan Tami yang tidak baik-baik saja, di situ juga sempat ada darah gitu guys ya. Dan Tami sangat-sangat terluka ya guys ya. Nah, membuat dirinya itu merasa bersalah. Kasihan banget nih guys, Tami harus menjadi korban ayahnya sendiri karena ingin menyingkirkan jejaknya, maka dia harus menyingkirkan anaknya sendiri. Untunglah nih guys, ada ambulans yang segera datang dan memberikan bantuan kepada Tami, sehingga Tami ini bisa diberikan oksigen sehingga Tami bisa bernafas. Keadaan Tami memang sangat lemah sekali nih guys. Namun dia tentu saja dong pihak dari ambulans ini berusaha untuk membawanya ke rumah sakit agar segera keadaannya ini diurus dan supaya Tami ini baik-baik saja. Nah, tentu saja Thomas ini merasa sedih setelah dia mengetahui bahwa ternyata dia adalah anaknya nih guys. Nah, sementara Novia nih guys, dia berusaha untuk latihan dulu nih guys sebelum dia bertemu dengan suaminya nih guys, karena dia memang minta bantuan Pak Ben untuk bisa ketemuan dengan suaminya agar dia bisa minta maaf dan memperbaiki semua kesalahan yang pernah terjadi, dan juga memang harus ada mengalah seperti apa yang diceritakan oleh mamanya nih guys, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga harus ada yang mengalah. Nah, itu demi kebaikan bersama. Nah, makanya dia berusaha latihan dulu nih guys. Nah, dia juga ngomong nantinya bahwa dirinya juga sudah mengandung anaknya, maka dari itu lebih baik baikan saja seperti itu demi anaknya, karena kasihan kan masa depan anaknya seperti itu. Nah, dia juga akan ngomong kepada Kak Jeff untuk minta maaf nih guys, karena demi bayinya. Nah, dia juga bukan hanya latihan sekali, namun juga sampai latihan 2 kali. Apakah sudah kata-katanya ini benar, supaya nanti Kak Jeff bisa ketemu dengan dia dan bisa menerima maafnya Novia, dan juga Novia dan Kak Jeff bisa baikan nih guys, karena memang harus ada yang mengalah di antara keduanya demi kebaikan bersama. Nah, itulah yang diharapkan nih guys. Pak Arjuna setengah jam mempersiapkan semua dokumen nih guys agar Novia dan Jeffrey ini bisa bercerai segera nih guys, karena itu sebenarnya adalah keinginan dari Pak Arjuna sendiri. Tidak terbesit di telinga atau di pikirannya si Jeffrey bahwasanya dia harus bercerai dengan Novia, karena walau bagaimanapun dia itu masih mencintai Novia nih guys, dan dia itu masih pengen bersama. Apalagi Novia adalah teman masa kecilnya dan sudah 19 tahun dia mengenal Novia nih guys, karena dia benar-benar mencintainya dan dia tidak mungkin harus melakukan hal itu nih guys. Makanya dia benar-benar berpikir, namun karena Novia ini merasa bahwa dia pengen bercerai dengan Jeffrey, akhirnya membuat Jeffrey ini tidak punya pilihan lain. Padahal itu hanyalah angan-angan si Jeffrey saja. Dia tidak tahu bahwa dia itu diadu domba papanya sendiri untuk bisa bercerai dengan Novia nih guys. Benar-benar sangat kasihan banget nih guys ya, kehidupannya Jeffrey dan Novia ini harus terombang-ambing. Pernikahan mereka harus jadi korbannya karena memang papanya membenci Novia, karena seolah-olah Novia ini benar-benar jahat, padahal Novia adalah wanita yang baik. Nah, karena Novita adalah wanita yang baik, tidak diketahui oleh papanya itu sendiri. Namun Jeffrey ini harus menandatangani segera ya guys ya untuk perceraian itu nih guys, karena memang dalam di benaknya sendiri itu bahwa Novia memang sudah tidak mencintai dia lagi, maka demi kebaikan bersama harus putus atau bercerai. Wow, benar-benar kasihan banget ya guys ya mereka ya. Nah, ternyata semua itu adalah ulahnya papa yang sudah mempersiapkan semuanya, bahkan menghubungi lawyernya agar pernikahan mereka itu segera dibubarkan saja. Padahal di situ ada Bono yang berusaha untuk mengingatkan Jeffrey ya agar Jeffrey ini ngomong baik-baik kepada Novia nih guys. Namun sayangnya Jeffrey sudah tidak mau mendengar lagi kata-kata Novia, ya ampun.